Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Pak Dika di pembelajaran daring hari ini atau pembelajaran online hari ini. Anak-anak, saya berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat sentosa. Keadaan sehat sentosa akan terus kita dapatkan jika kita menjaga kesehatan kita dengan baik. Di tengah masa pandemi COVID-19 ini atau coronavirus yang masih berlangsung di negara kita Indonesia, alangkah baiknya kita harus selalu memakai masker ketika kita berpergian atau keluar rumah. Selain itu, kita juga wajib mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau makan dan minum dengan menu yang bergizi. Dan tentunya kita juga wajib menjaga jarak aman dari orang sekitar kita atau menghindari kerumunan. Nah anak-anak, selain dengan cara menjaga kesehatan yang saya sampaikan tadi, menjaga kesehatan paling efektif dan paling mudah dilakukan adalah dengan bersemangat dalam menjalankan segala bentuk kegiatan, termasuk dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah anak-anak, untuk membakar semangat kita seperti biasanya, alangkah baiknya kita tepuk PPK terlebih dahulu. Dan setelah itu nanti kita menyanyikan lagu Mars PPK. Bagaimana? Siap? Baik, kita lakukan langkah yang pertama terlebih dahulu, yaitu tepuk PPK. Saya akan pandu kalian di sini, kalian melaksanakan di rumah, bersama-sama kita lakukan. Baik, siap anak-anak? Tepuk PPK. Religiusitas, nasionalisme, integritas, mandiri, gotong royong. Bagus. Baik, yang kedua, kita laksanakan secara bersama-sama menyanyikan lagu Mars PPK. Kalian harus menyanyikan dengan pembiasaan seperti biasa ketika kalian laksanakan di sekolah, yaitu menggunakan gerakan. Ya anak-anak, mari bangkit berdiri. Kita menyanyi Mars PPK dengan penuh semangat tentunya. Selamat menyanyikan dengan penuh semangat. Gerakan nasional revolusi mental, membangun karakter generasi gemilang, menuju kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia. Melalui pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa. Pekerti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia. Religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya. Mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia. Melalui pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa. Berbudi pekerti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia. Religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya. Mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia. Siswa berkarakter Indonesia, siswa berkarakter Indonesia. Nah anak-anak, di pembelajaran daring atau pembelajaran online hari ini, saya akan membawakan materi tentang operasi perkalian bentuk pecahan. Jika di pembelajaran sebelum-sebelumnya kalian sudah bisa menghitung operasi, hitung penjumlahan ataupun pengurangan bentuk pecahan mulai dari pecahan biasa, pecahan campuran, ataupun kalian juga sudah bisa di materi kita yang kemarin menjumlahkan, mengurangi bentuk pecahan desimal, bahkan
mengalihkan bentuk pecahan desimal. Hari ini kita akan menghitung bentuk perkalian pecahan. Bagaimana cara mengalihkan pecahan biasa, bagaimana cara mengalihkan pecahan campuran, dan bagaimana cara mengalihkan 3 bentuk pecahan sekaligus. Saya akan bahas secara tuntas di video penjelasan materi saya berikut ini, dengan syarat kalian wajib menyimak baik-baik penjelasan dari Pak Dika. Selamat memperhatikan dan selamat mengerjakan soal di akhir video pembelajaran ini. Salam semangat untuk anak-anak hebat. Selamat menyimak video pembelajaran pagi hari ini. Sebelum saya bawa ke pokok pembahasan materi pembelajaran hari ini anak-anak, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada pembelajaran online atau daring hari ini. Berikut tujuan pembelajaran. Dalam materi operasi perkalian bentuk pecahan, tentunya cara mengerjakannya beda ketika kalian mengerjakan operasi hitung penjumlahan ataupun pengurangan bentuk pecahan. Jika dalam operasi hitung penjumlahan atau pengurangan bentuk pecahan, langkah pertama selalu diawali dengan persamaan penyebut. Tentunya berbeda dengan operasi perkalian bentuk pecahan. Dalam operasi perkalian bentuk pecahan, kita tidak perlu menyamakan penyebut. Jadi di sini ada 2 huruf A dan B. A di sini berposisi sebagai apa anak-anak? Kalau di atas berarti dia sebagai pembilang. Sedangkan B di sini dia berposisi sebagai penyebut. Dia berposisi sebagai penyebut. Nah, dalam operasi perkalian bentuk pecahan atau mengalihkan bentuk pecahan itu anak-anak, langkah yang pertama itu langsung saja, mudah saja. Daripada kita menghitung, menjumlahkan atau mengurangi bentuk pecahan, menurut saya itu lebih mudah mengerjakan perkalian pecahan. Karena apa anak-anak? Dalam mengerjakan perkalian pecahan itu gampang sekali, tinggal dikalikan. Kita lihat pembilangnya mana, pembilangnya huruf A ini kan, lurus kan, berarti tinggal dikalikan saja. A dikali A, ini dikali ini, nanti hasilnya ditulis di atas juga sebelah sini. Sedangkan penyebut berarti juga dikali penyebut, hasilnya di bawah sini. Setelah kalian tadi mengetahui secara singkat cara menghitung perkalian yang ternyata beda dengan menjumlahkan atau mengurangi bentuk pecahan, saatnya kita membahas secara langsung operasi perkalian bentuk pecahan. Yang kita bahas pertama adalah tentang mengalihkan pecahan biasa. Dalam mengalihkan pecahan biasa anak-anak, tentunya caranya sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi. Langsung saja kita menuju ke contoh soal yang akan saya berikan. Perhatikan baik-baik anak-anak. Saya punya soal misal begini, 1/2 dikali 4. Nah anak-anak bagaimana cara mengerjakannya kira-kira? Baik. Nah saya minta kalian ingat baik-baik. Di sini ada 4 sebagai bilangan bulat. Nah, jika kalian ingat penjelasan dari saya di materi sebelumnya anak-anak, 4 itu bisa diubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadinya berapa anak-anak? Jadinya yaitu 4/1. Ya. Yang lupa silahkan diingat-ingat lagi anak-anak. Nah, sekarang kita langsung ke cara pengerjaannya ya. Kita pakai, di sini saya ubah dulu biar nggak bingung. 1/2 berarti dikali 4/1. Oke. Kita pakai cara yang
pertama. Ya, cara yang pertama anak-anak yaitu 1/2 dikali 4/1 ya. Cara yang pertama saya menggunakan pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Berarti mudah saja ya. 1 dikali 4 yaitu 4, 2 dikali 1 yaitu 2. Nah, 4 ini kan bisa disederhanakan ya anak-anak, dibagi 2 ya. Hasilnya berarti sama dengan 2/1. 2/1 itu sama dengan berapa? 2 ya. Jadinya 2 bilangan bulat. Anak-anak, jika sudah paham dengan cara pertama, kita menuju ke cara yang kedua. Nah, anak-anak, cara yang kedua yaitu dengan membagi secara silang atau menyederhanakan secara silang. Ya, kita cari nih angka yang kira-kira bisa dibagi secara silang. Berarti harus pembilang bagi penyebut atau penyebut dibagi pembilang ya. Kita cari di sini ada 4 nih. 4 itu kan bisa dibagi 2 ya. Langsung saja dicoret. Coret begini. Nah, 4 dibagi 2 hasilnya berapa anak-anak? 2. Ditulis di sini. Ini jadi 1 ya karena habis ya dibuat membagi angka 4 tadi. Nah, setelah itu langsung dikalikan. 1 kali 2 2, 1 kali 1 1. Cara seperti ini lebih sederhana dan lebih cepat dibanding cara yang pertama tadi ya. Karena angka yang terdapat dalam pecahan ini lebih simpel atau lebih sedikit ya daripada cara yang pertama tadi, angkanya lebih banyak dan kita wajib menyederhanakan lagi. Ini sama juga 2 bagi 1 itu kan 2. Nah, baik anak-anak, sekarang kita beralih ke materi pokok pembahasan yang kedua. Jika tadi kita membahas tentang mengalihkan pecahan biasa, sekarang kita membahas materi mengalihkan pecahan campuran. Masih ingat kan pecahan campuran itu apa? Ya betul, pecahan campuran adalah pecahan yang memiliki bilangan bulat. Berikut contoh soalnya anak-anak, perhatikan baik-baik. Satu 2/3 ini satu ya, bilangan bulat ya. 1 2/3 dikali 9/10. Cara mengerjakannya bagaimana? Bebas, kalian bisa mengerjakan dengan cara pertama atau cara kedua. Di sini biar pembelajarannya lebih cepat, lebih efektif, saya langsung saja memakai cara yang kedua atau cara yang paling efisien menurut saya. Jadi kita langsung saja mengerjakan. Ini wajib dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu ya, karena ini ada bilangan bulatnya. Berarti langsung saja caranya bagaimana anak-anak? Cara menjadikan pecahan biasanya yaitu berarti 1 dikali 3. Nah, 1 kali 3, setelah itu hasilnya ditambah 2. Berarti 1 kali 3 adalah 3. Ditambah 2, betul, 5/3. Dikali 9/10. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Langsung saja kita cari angka yang bisa disederhanakan. Kebetulan di sini bisa disederhanakan semua. Ya kan? 9 di sini bisa dibagi 3. Kita langsung coret. Oke. 9 bagi 3 hasilnya berapa? 3. Letakkan kepada angka yang paling besar atau angka yang dibagi hasilnya. Di sini berarti tinggal 1. Nah, kita cari lagi. Ini bisa kan? 10. 10 dibagi 5. Ini 2, ini 1. Nah, setelah itu langsung dikalikan. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi setelah kalian bagi secara silang, langkah yang kedua adalah dikalikan secara lurus ya. Ini dikali ini dikali ini. 1 kali 3 adalah 3. 1 kali 2 adalah 2. Nah, 3/2 ini masih pembilangnya masih lebih besar daripada penyebut, maka wajib dicampur atau dijadikan pecahan campuran. Berarti 2 kali berapa yang mendekati 3? 1. 1 kali 2 tadi 2 ya. 3 kurangi 2 berarti 1. 1/2. Ini hasilnya. Sekarang kita menuju ke materi pembahasan yang terakhir, yaitu mengalihkan 3 bentuk pecahan sekaligus.
Nah, ini yang paling susah ya anak-anak ya. Ada 3 bentuk pecahan sekaligus yang harus kita hitung. Tapi jangan khawatir. Bersama Pak Dika, kita sama-sama mengerjakan soal sulit menjadi mudah. Tentunya tetap bermodalkan semangat belajar. Langsung saja ke soalnya ya anak-anak ya. Nah, di sini sama seperti yang tadi ya. Kalian bisa mengerjakan dengan cara 1, cara 2, boleh, saya tidak melarang. Bila kalian mengerjakan dengan cara 1 berarti langsung saja ya. Ketiga pembilang ini langsung dikalikan pembilang 1, kalikan pembilang 2, kalikan pembilang ketiga. Begitupun dengan penyebutnya. Penyebut ini kalikan ini ya. Nah, tetapi di sini saya akan mengajak kalian bersama-sama membahas menggunakan cara yang kedua. Tentunya menurut saya cara yang kedua itu lebih efisien dan lebih cepat ya, tetapi kita perlu lebih teliti bila menggunakan cara yang kedua. Baik, simak baik-baik ya. Kita cari, langkah yang pertama kita cari terlebih dahulu mana bilangan yang bisa dibagi atau disederhanakan secara silang. Nah, di sini banyak ya. Biar kita tidak bingung, kita awali atau kita mulai dari depan terlebih dahulu. Baik, kita ulas satu persatu mulai dari depan. Kita lihat di sini, kita cari langkah yang pertama tentunya, yaitu mencari bilangan yang bisa dibagi atau disederhanakan secara silang. Di sini ada ya, 6 bisa dibagi 3. Ya, 6 bagi 3 yaitu 2, ini tinggal 1. Setelah itu 8 di sini bisa dibagi 2. 4 di sini tinggal 1. Nah, setelah ini bagaimana anak-anak? Langsung dikalikan. Tentunya masih ada yang bisa disederhanakan. Meskipun 4 dan 2 ini sisa dari penyederhanaan, tetapi bila masih bisa dibagi, silahkan dibagi, boleh ya. Enaknya bentuk perkalian, mengalihkan bentuk pecahan itu enaknya seperti ini anak-anak, daripada menghitung pecahan ataupun mengurangi pecahan ya. Kita harus menyamakan penyebut terlebih dahulu, setelah itu menambah atau mengurangi, menjadikan campuran. Di sini lebih cepat, lebih mudah kita menggunakan atau menghitung perkalian pecahan. Nah, langsung saja kembali ke topik lagi. 4 di sini masih bisa dibagi 2 kan? Langsung saja dicoret. Sisanya 2, ini 1. 2 dibagi 4, ini coret ya. Hasilnya 2, ini 1, ya kan? Nah, langkah selanjutnya berarti kita hitung hasilnya. Berarti ini yang dihitung ini loh ya. Sisa-sisa terakhir ya yang dihitung. Nah, yang kita hitung adalah sisa-sisa terakhir. Berarti kita langsung saja hitung 1 kali 1 kali 1, jawabannya 1. 1 kali 2 itu 2. Ini kan 2. Nah, 2 kali 2 berarti jawabannya adalah 4. 1/4 jawabannya. Nah, anak-anak, terima kasih telah menyimak dengan baik video pembelajaran daring atau online hari ini. Saya berharap apa yang saya jelaskan bisa menambah ilmu pengetahuan kalian dan kalian bisa mengerjakan soal yang saya berikan. Berikut soal evaluasi hari ini anak-anak. Kerjakan dengan cermat atau teliti. Bila ada yang ditanyakan atau masih bingung, bisa hubungi Pak Dika secara langsung. Selamat mengerjakan, tetap semangat, jangan bosan, karena semangat itu adalah modal utama dalam meningkatkan imunitas tubuh kita. Sekali lagi, selamat mengerjakan, jaga semangat selalu. Salam hebat anak-anakku.